Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan menguraikan sedikit mengenai ibadah puasa serta ibadah zakat. Namun sebelumnya saya terangkan terlebih dahulu bahwa agama itu komposisinya itu ada 3. Arkanuddini salah satu. Rukun agama atau komposisi dari agama itu ada 3. Yaitu iman, Islam, kemudian ihsan. Iman ini masalah batin, ada di dalam hati. Masalah keyakinan. Tidak kelihatan. Islam ini dohir. Amaliyah yang berupa dohir, tampak kelihatan. Kemudian ihsan ini untuk melengkapi, untuk menyempurnakan iman dan Islam. Nah, iman dan Islam ini adalah merupakan 2 komponen yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau iman harus Islam, kalau Islam harus iman. Iman ini masalah hati, masalah batin, masalah keyakinan, masalah kepercayaan di dalam hati. Tidak kelihatan. Kita iman percaya kepada Allah. Itu kita ada di dalam hati. Jadi memerlukan bukti yang nampak. Maka bukti dari iman ini adalah Islam. Islam ini nampak. Kita buktikan iman kita dengan Islam. Makanya ada rukun Islam, ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Semuanya ini nampak. Dan ini bukti daripada iman. Kalau kita iman harus Islam, kalau Islam harus iman. Ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, tapi ternyata tidak iman, maka tidak bisa. Dia iman pada Allah, tapi tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau syahadat, tidak mau zakat, dan lain-lain. Itu juga tidak bisa. Kedua-duanya harus dikerjakan, iman juga Islam. Nah, dalam kesempatan kali ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Islam itu ada rukunnya. Kita sudah mengetahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, kemudian haji. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan adalah puasa dan zakat. Puasa dalam kesempatan kali ini merupakan bukti keimanan kita. Puasa biasanya disebut dengan istilah shaum atau siam. Dalam bahasa Arabnya puasa ini adalah shaum atau siam. Dari segi etimologi, puasa atau shaum atau siam ini berarti menahan atau mencegah. Mencegah dari makan, mencegah dari berbicara, dan lain-lain. Namun menurut istilah syariat agama Islam, namanya puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Dimulai dari ketika terbitnya fajar atau subuh sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Itu makna puasa. Secara dari segi istilah syariat agama Islam. Puasa itu macamnya ada wajib, ada sunnah, dan ada yang dilarang. Namun yang saya akan sampaikan kali ini adalah puasa wajib. Dan puasa wajib ini juga macam-macam. Ada puasa nadar, puasa kafarah, dan puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan inilah yang termasuk salah satu dari rukun Islam. Sudah sering kita mendengar dalil tentang diwajibkannya puasa. Bahkan kita sudah hafal, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam
kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya Allah a'lam bimuradih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa, yaitu puasa Ramadan, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya agar kalian bertakwa. Kalau kita amati dalam ayat ini, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Karena apa? Karena orang yang mau dan mampu untuk melaksanakan ibadah puasa ini, itu bukan sembarang manusia. Akan tetapi manusia yang beriman. Dan tentunya pula orang yang beriman dengan iman yang kuat. Kalau imannya lemah, itu pun juga akan terasa berat, malas, enggan, dan bahkan tidak mau untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan sebagaimana saya terangkan tadi bahwa orang yang beriman itu harus dibuktikan. Salah satunya adalah dengan puasa. Tujuannya apa? Agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa ini dilakukan pada bulan Ramadan dengan penentuan awal bulannya sering kita ketahui dengan ru'yatul hilal, melihat bulan sabit. Bulan ru'yatul hilal yaitu bulan seperti sabit. Lah, ternyata puasa ini tidak semua orang diharuskan atau diwajibkan untuk melakukannya. Ternyata ada orang-orang yang diberi rukhsah atau keringanan, dispensasi untuk tidak berpuasa. Bahkan memang tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya untuk berpuasa. Tapi kemudian timbullah konsekuensi hukum apabila tidak melakukan puasa. Salah satunya atau antara lain yaitu musafir atau orang yang sakit. Orang yang sakit atau musafir ini diberi rukhsah dispensasi boleh tidak berpuasa. Asalkan sakitnya ini memang sakit yang apabila dibuat untuk berpuasa semakin sakit atau semakin lama untuk sembuh. Dan musafir ini juga diberi ketentuan jaraknya itu jarak diperbolehkan pasca sholat yaitu 80 km ke atas. Nah orang-orang ini itu diperbolehkan tidak berpuasa, tapi nanti konsekuensinya harus mengqadha di waktu yang lain. Kemudian wanita yang sedang haid ini malah haram untuk melaksanakan puasa Ramadan dan puasa-puasa yang lain. Konsekuensinya juga nanti disunahkan diwajibkan untuk mengqadha puasa Ramadan. Kemudian wanita yang hamil atau menyusui akan tetapi alasannya tidak berpuasa ini karena mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan anaknya atau kandungannya, ini juga boleh tidak berpuasa. Namun nanti wajib mengqadha puasa Ramadan pada waktu yang lain. Tapi ada juga konsekuensi di samping itu membayar wajib mengqadha, juga wajib membayar fidyah berupa makanan pokok atau beras 1 mud. Siapa itu? Yaitu wanita yang hamil atau menyusui. Alasan dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan bayinya saja, tidak mengkhawatirkan dirinya. Tidak berpuasa karena mengkhawatirkan bayinya saja. Ini nanti di samping wajib qadha itu juga wajib membayar fidyah. Kemudian ada lagi orang yang hanya wajib membayar fidyah saja, tidak usah mengqadha puasa Ramadan. Yaitu orang yang sakit parah dan kemungkinan besar tidak ada harapan untuk sembuh karena sakitnya ini sudah parah, tidak ada harapan untuk sembuh, maka tidak usah berpuasa. Karena sakitnya sudah kronis, itu tidak usah berpuasa, akan tetapi diwajibkan cukup membayar fidyah. Kemudian orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah pikun, yang sudah
tidak mampu untuk berpuasa, ini juga tidak diwajibkan berpuasa, namun diganti dengan membayar fidyah. Kemudian ada lagi di samping qadha itu harus membayar kafarah. Ini yang paling berat. Di samping qadha dia harus membayar kafarah. Yaitu orang yang membatalkan puasanya karena berhubungan badan atau jima pada siang bulan Ramadan. Ini nanti di samping qadha dia harus membayar kafarah. Kafarahnya berat sekali dan harus urut secara tertib. Dari memerdekakan budak. Kalau tidak ada yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh disela-sela. Harus berturut-turut selama 2 bulan. Kalau tidak mampu maka memberi fidyah, memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 fakir miskin. Itu seputar puasa. Kemudian untuk zakat. Itulah indahnya Islam. Jadi Islam itu tidak hanya berhubungan dengan Allah semata, hablum minallah saja, secara vertikal saja. Akan tetapi Islam ini juga mengatur hablum minannas, hubungan dengan manusia secara horizontal. Kita baik dengan Allah, juga kita baik, ada solidaritas dengan sesama manusia, terutama sesama muslim. Yaitu Allah mensyariatkan namanya zakat. Zakat ini wajib. Akan tetapi orang yang berkewajiban zakat ini adalah orang yang mampu atau orang yang kaya. Kalau belum mampu, tidak kaya, maka tidak wajib zakat. Tapi ada solusi lain, yaitu sedekah. Kalau kita ingin sedekah, tidak perlu menunggu kaya. Kalau kita ingin zakat, maka harus kaya terlebih dahulu. Nah, zakat ini artinya apa? Zakat ini berasal dari kata zakah yang berarti bersih, suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Itu dari segi etimologi atau dari segi bahasa. Dari segi istilah syariat Islam, zakat itu mengeluarkan sebagian harta atau sebagian harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, berikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, zakat ini macamnya apa saja? Ada 2 macam yang wajib dizakati, yaitu zakat mal atau harta benda, kemudian zakat fitrah atau zakat badan. Zakat mal atau harta benda ini pun sudah dikategorikan harta-harta tertentu, tidak semua harta. Misalnya emas, perak, uang, kemudian perniagaan atau perdagangan, kemudian binatang ternak, kemudian hasil bumi meliputi buah-buahan dan biji-bijian, kemudian barang tambang. Saya jelaskan contohnya saja. Emas, perak, atau uang. Kita ambil contoh uang sajalah, kemungkinan yang kita ada peluang untuk berzakat dari segi uang. Mungkin suatu ketika kita akan menjadi orang kaya. Apabila kita mempunyai uang yang banyak, itu kita diwajibkan untuk berzakat. Ya, banyak ini berapa? Ada ketentuannya, yaitu sudah mencapai 1 nisab. Nisabnya uang yang wajib dizakati itu sama halnya dengan nisabnya seharga emas. Seharga emas dalam 1 nisabnya. Nisab emas itu ada yang mengatakan yaitu 96 gram. 96 gram emas itu harus dizakati, dan emas ini tidak dipakai, emas yang disimpan, dan itu pun sudah ada 1 tahun, itu kemudian dizakati. Untuk uang sama, batasan nisab uang itu seharga emas 96 gram, emas 24 karat. Kalau kita ambil contoh, seumpama 1 gram emas ini seharga 2 juta, kita kalikan 96 gram, berarti 192 juta. 192 juta. Jadi seumpama ada orang sudah mempunyai uang 192 juta, kemudian uang ini tidak berputar atau disimpan,
dan itu sudah sampai 1 tahun, uangnya tetap tidak berkurang dari nisab tadi, maka setelah 1 tahun maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar berapa? Yaitu sebesar 2,5%-nya saja, tidak sampai 10%. Berapa ya? Sekitar 4.800.000 rupiah. Kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yang ada 8 golongan. Yang kedua yaitu zakat fitrah atau zakat badan. Zakat fitrah ini zakat yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan menjelang Idul Fitri 1 Syawal. Sedangkan orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah ini adalah orang Islam yang mempunyai kelebihan makanan untuk warga untuk hari raya itu dan masih menemui malam hari raya, dalam arti pada malam hari raya dia itu masih hidup, maka dia itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Adapun ukuran zakat fitrah, sebagian besar dari ulama itu mengatakan 2,5 kilogram, 2,5 kilogram beras atau 4 mud atau 1 sok. Ada yang mengatakan 2,5 kilogram, ada yang mengatakan 2,7 kilogram, ada yang mengatakan 3 kilogram dari beras atau makanan pokok sehari-hari. Nah itulah sekelumit sedikit keterangan mengenai puasa dan zakat. Itu adalah kewajiban kita semua, yang wajib kita kerjakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.